Karunia Orang Majus. Suatu ketika, di sebuah kota kecil di Inggris, hiduplah dua kekasih, James dan Della, yang saling jatuh cinta. Ketika lulus kuliah, James mendapat pekerjaan sebagai juru ketik di sebuah perusahaan surat kabar. Dengan gaji 50 pound sebulan. James sangat gembira dan memutuskan untuk melamar Della. Della, aku telah mencintaimu sejak hari pertama aku melihatmu. Dan aku ingin mencintaimu sampai akhir waktu. Aku ingin menjadi tua bersamamu, Della. Maukah kau menikah denganku? Oh, James, aku juga ingin menjadi tua denganmu. Ya, aku mau menikah denganmu. Dan dengan demikian, James dan Della menikah dalam sebuah perayaan kecil. James menyewa apartemen berperabot dengan harga 8 pound per minggu. Dan pasangan itu bahagia dan juga puas. Tampaknya cinta mereka semakin tumbuh satu sama lain. Semuanya berjalan baik. Sampai suatu hari, ketika resesi melanda, dan gaji James menyusut menjadi 40 pound. Cintaku, kita akan melewati ini. Jangan khawatir. Tentu saja, cintaku. Sampai aku memilikimu di sisiku, tidak ada yang bisa membuatku khawatir. Maka suami dan istri menjalani kehidupan yang ketat, membuat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Segera itu adalah malam Natal. Jalan-jalan di London tertutup salju. Dan toko-toko dihiasi dengan lampu-lampu dan rumah-rumah dengan pohon-pohon Natal. Sementara itu, Della memeriksa dompetnya dan mencari tahu berapa banyak yang telah dia tabung. 1 pound 85, 86, 87 pence. Itu saja. Dan besok adalah Natal. Apa yang harus aku lakukan? Ini tidak cukup. Sekarang, ada dua harta milik pasangan itu di mana mereka berdua merasa bangga. Salah satunya adalah arloji emas James yang telah diturunkan kepadanya oleh ayahnya, yang diturunkan kepada ayahnya oleh kakeknya. Yang lainnya adalah rambut Della. Rambut coklat Della yang indah menjulur ke bawah lututnya dan membuatnya nyaris seperti pakaian untuk. Kau harus melakukan apa yang harus kau lakukan, Della. Dia berdiri dengan gugup dan dengan cepat air mata turun dari matanya. Della menghapus air mata di wajahnya. Dan mengenakan topi coklat tuanya. Dia membuka pintu dan menuruni tangga ke jalan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti di sebuah toko. Ini dia. Permisi, maukah kau membeli rambutku? Mengapa kau tidak melepas topimu dan membiarkan aku melihatnya? Della membuka topinya dan merambangkan rambut coklatnya. Mengangkat tumpukan rambut itu, wanita itu mengangguk setuju. 20 pound. Baiklah, aku mau. Dalam beberapa jam berikutnya, Della keluar dan berkeliling di jalan-jalan London, mencari hadiah yang sempurna untuk James. Akhirnya dia menemukannya. Itu pasti dibuat untuk James dan tidak ada orang lain. Itu adalah gelang platinum yang sederhana dan murni desainnya. Dengan tepat menyatakan nilainya dengan keadaannya saja, dan bukan oleh ornamen yang meriah. Seperti semua hal baik yang harus dilakukan.
Itu bahkan lebih dibandingkan arlojinya. Tanpa berpikir lagi, dia membayar 21 pound untuk itu. Dan bergegas pulang dengan sisa 87 pence. Pada jam 7, kopi sudah dibuat dan penggorengan berada di atas kompor, panas dan siap memasak daging. Della telah menata rambutnya dengan rambut keriting yang membuatnya tampak seperti anak sekolah. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Kalau James tidak membunuhku sebelum dia menatapku kedua kali, dia akan berkata aku terlihat seperti gadis paduan suara. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Oh, apa yang bisa aku lakukan dengan 87 pence? Tiba-tiba, dia mendengar langkahnya di tangga dan merenung untuk sejenak. Tolong Tuhan, buat dia berpikir kalau aku ini masih cantik, aku mohon. Pintu terbuka dan James melangkah masuk. Dia tampak kurus dan sangat serius. Ketika James menatap Della, dia berdiri diam. Matanya tertuju padanya, dan ada ekspresi di dalamnya yang tidak bisa dibaca oleh Della, dan itu membuat Della takut. Della segera berdiri dari meja dan menghampirinya. James, sayang, jangan melihat aku seperti itu. Rambutku dipotong dan dijual karena aku tidak bisa menjalani Natal tanpa memberimu hadiah. Nanti akan tumbuh lagi, kau tahu itu kan? Rambutku tumbuh sangat cepat. Tetapi James tidak menjawab. Katakan selamat Natal, James, dan mari kita bahagia. Kau tidak tahu betapa menyenangkannya, betapa indahnya hadiah yang sudah aku siapkan untukmu. Kau memotong rambutmu? Iya, aku memotongnya dan aku jual. Apakah kau tidak menyukai aku juga? Aku adalah aku tanpa rambutku, iya kan? James menatapnya dengan wajah yang lurus. Jangan salah paham, Del. Aku tidak berpikir memotong rambut atau mencukur atau sampo yang bisa membuat aku kurang menyukaimu. Tetapi jika kau membuka hadiah ini, kau mungkin akan tahu mengapa kau membuat aku tertegun tadi. Della membuka bungkusannya, dan ketika dia membuka kotak itu, dia menjerit kegirangan. Oh! Tapi kegembiraannya tidak lama, karena hadiah itu adalah sisir, sisi, dan belakang. Della telah lama sekali menginginkan sisir itu. Sisir yang indah, terbuat dari kura-kura, dengan permata. Sisir itu mahal, dan hatinya mendambakan dan menginginkan sisir itu walau tak bisa memilikinya. Dan sekarang, sisir itu miliknya. Tetapi rambut yang seharusnya menghiasi perhiasan yang didambakan hilang. Dia memeluk erat-erat dan melihat ke atas dengan mata berkaca-kaca dan senyum. Rambutku tumbuh sangat cepat, James. Dan kemudian Della memeluk James dengan erat dan menangis. Oh, James, kau juga belum melihat hadiah untukmu, kan? Dia membawanya dengan bersemangat pada telapak tangannya yang terbuka. Bukankah ini sangat bagus, James? Aku berburu di seluruh kota untuk menemukannya. Kau harus melihat waktu 100 kali sehari sekarang. Lepaskan arlojimu, aku ingin melihat tampilannya. Alih-alih menurutinya, James jatuh di sofa dan meletakkan tangannya di belakang kepala dan tersenyum. Del, mari kita singkirkan hadiah Natal kita dan simpan sebentar. Mereka terlalu bagus untuk digunakan saat ini. Apa maksudmu? Aku menjual arloji untuk mendapatkan uang untuk membelikan sisir. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu sampai James berbicara lagi. Dan kau kenakanlah gelang itu. Della berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. James memeluknya kembali. Oh, aku sangat mencintaimu, James. Aku juga mencintaimu. Orang Majus seperti yang kau tahu adalah orang-orang bijak, orang yang sangat bijaksana yang membawa hadiah untuk bayi Yesus. Mereka menemukan seni memberi hadiah Natal. Karena bijak, tak diragukan lagi hadiah mereka adalah hadiah yang bijaksana. Tetapi kronik dua kekasih yang tak berkesudahan di sebuah apartemen di London
Yang paling tidak bijak mengorbankan satu sama lain harta terbesar di rumah mereka adalah yang paling bijaksana dari semuanya. Mereka adalah orang Majus.